Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Ya alhamdulillah kalau semuanya sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita kembali akan mempelajari yaitu mengenai kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi, baik yang dibaca maupun yang didengar. Nah, sebelum itu seperti biasa kita melakukan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengenai cerita fantasi. Barangkali ada anak yang sudah mengetahui apa itu cerita fantasi. Kita lihat contohnya. Nah, barangkali ada yang sudah mendengar apa itu cerita fantasi atau pernah melihat tayangan mengenai cerita fantasi. Contoh yang saya berikan seperti film Harry Potter. Mungkin kalian sudah menontonnya, atau cerita mengenai Cinderella. Mungkin juga kalian sudah membaca cerita tersebut, dan bahkan masih banyak cerita-cerita yang lain mengenai contoh cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Menyimpulkan ciri, tokoh, latar, alur, dan tema yang terdapat pada cerita fantasi baik yang didengar maupun yang dibaca. Nah, yang kedua yaitu menyimpulkan tokoh dan latar pada cerita fantasi yang didengar maupun yang dibaca. Barangkali anak-anakku sudah ada yang tahu apa itu cerita fantasi? Ya, cerita fantasi adalah cerita yang merupakan rangkaian cerita berupa narasi yang mana isinya merupakan bersifat imajinatif atau hal-hal yang berupa khayalan. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik daripada cerita fantasi. Apa-apa saja yang termasuk di dalam unsur-unsur cerita fantasi? Sekarang coba kita lihat yang pertama yaitu tema. Apa itu tema? Iya, tema adalah merupakan ide pokok atau gagasan pokok dalam sebuah cerita. Selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Jadi tokoh di sini adalah merupakan pelaku dalam sebuah cerita atau biasa disebut dengan pemeran dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu sendiri adalah karakter atau watak sang tokoh. Nah, tokoh di sini ada sesuai dengan peranannya, ada yang disebut dengan tokoh protagonis, ada disebut dengan tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini mungkin kalian sudah tahu yaitu tokoh yang berwatak jahat. Nah, ada pula yang disebut dengan tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Selanjutnya kita melangkah ke unsur yang ketiga yaitu latar. Latar yaitu merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar di sini ada juga terbagi 3, yaitu latar tempat, di mana peristiwa itu terjadi. Misalnya peristiwa itu terjadi di sekolah, di rel kereta api, atau di tempat yang lain. Nah, yang dimaksud dengan latar waktu, yaitu waktu terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Apakah hari ini, kemarin, masa yang lalu, dan sebagainya. Latar suasana yaitu suasana di dalam cerita tersebut. Jadi suasananya itu bisa bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu alur. Nah, barangkali semuanya sudah tahu apa itu alur? Iya, alur adalah merupakan rangkaian atau jalinan peristiwa. Alur juga terbagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa itu alur maju? Iya, alur maju yaitu rangkaian peristiwa yang diceritakan. Misalnya, kita berangkat hari ini menceritakan tentang kejadian hari ini dan sampai yang aktivitas sekarang. Alur mundur yaitu alur yang menceritakan rangkaian peristiwa. Kita mulai hari ini, kemudian kita menceritakan masa yang lalu. Nah, sedangkan alur campuran yaitu alur
yang menceritakan masa sekarang, kemudian ke masa lampau, dan kembali ke masa yang sekarang. Itu disebut dengan alur campuran. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima yaitu mengenai sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Iya, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Jadi pengarang di sini posisikan dirinya apakah dia termasuk sudut pandang orang pertama ataukah termasuk sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama di mana pengarang itu menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut atau dalam cerita tersebut. Sedangkan sudut pandang orang ketiga ketika pelaku itu berada di luar cerita. Bisa jadi dia hanya sebagai pengamat atau juga mungkin dia hanya sebagai yang orang serba tahu tentang cerita itu. Nah, yang terakhir adalah mengenai amanat. Tentu kalian semua sudah mengerti apa itu amanat? Iya, amanat adalah merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur intrinsik ini, seperti biasa kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD sebentar ada masalah-masalah yang mengenai tentang bagaimana menyimpulkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, latar dan tema, ya. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan LKPD, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Disimak baik-baik. Ya, tayangan ini berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Setelah kalian mengamati atau melihat tayangan ini, siswa diharapkan mengerjakan LKPD-nya. Di dalam LKPD itu sudah ada formatnya, silakan diisi. Setelah diisi, sebentar hasilnya akan Ibu periksa dan akan memberikan nilai. Iya, semuanya sudah paham ya tentang tugas-tugasnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan simpulkan, yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita fantasi. Unsur-unsur intrinsik apa saja yang terdapat dalam cerita fantasi yang kita sudah pelajari tadi? Bagus. Yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah tokoh. 3, latar. Yang keempat adalah alur. Yang kelima adalah sudut pandang. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan. Ya, jadi untuk hari ini pembelajaran kita saya cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu pada pembelajaran berikutnya dengan judul jenis-jenis cerita fantasi. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum itu mari kita berdoa dulu sama-sama. Nah, untuk pelajaran hari kita cukupkan di sini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.